Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, pada hari ini saya akan memberikan edukasi kesiapsiagaan bencana tsunami. Karena bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bencana dapat menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan bangunan, juga lingkungan, di mana masyarakat sekitar tak dapat lagi mengatasinya, sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Banyak dampak yang terjadi ketika bencana melanda. Oleh karena itu, kita harus siaga menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja. Seperti tsunami, jika kita hidup di daerah pesisir pantai, maka kita harus mempersiapkan diri dan siaga akan datangnya tsunami. Tsunami dikenal juga dengan sebutan ombak besar di pelabuhan. Tsunami dikenal dengan ombak pelabuhan karena daya penghancurnya tampak ketika gelombang itu sampai ke pelabuhan atau pantai. Tsunami terjadi karena adanya gerakan lapisan tanah di dasar laut, bisa menyebabkan gelombang tsunami. Pergeseran lapisan bumi atau bisa disebut dengan tektonik bisa disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau gerakan-gerakan lain. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadi tsunami yaitu: pertama, harus mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Tsunami biasanya didahului oleh gempa besar. Gempa yang menimbulkan tsunami paling tidak 6,5 skala Richter. Sebelum gelombang tsunami datang, air laut akan surut biasanya. Kita bisa melihat ikan-ikan dan binatang laut yang seharusnya di bawah air laut. Juga akan tercium bau aroma garam yang sangat menyengat. Kemudian, kita harus mengetahui jalur evakuasi ke tempat aman jika tsunami terjadi, yaitu jalur tercepat menuju tempat atau dataran tinggi yang tidak dapat dicapai oleh genangan gelombang tsunami. Jika tidak melihat dataran yang tinggi, kita harus memilih gedung tinggi, memiliki minimal 3 lantai, dengan konstruksi yang kuat. Hal-hal lain yang dapat kita persiapkan yaitu mempersiapkan tas siaga seperti di belakang saya, yang biasanya berisi kotak pertolongan pertama, di sini ada kasa, gunting, ataupun betadine. Kemudian terdapat makanan ringan, buku catatan serta alat tulis, persediaan air minum, baju ganti, selimut, dan juga jangan lupa untuk membawa obat-obatan. Kemudian kita dapat memiliki lilin dan korek api, senter, dan juga foto keluarga. Usahakan tidak membawa barang berlebihan agar tas dapat dibawa dengan mudah. Hal-hal yang dapat dilakukan ketika tsunami telah datang. Yang pertama, pastinya jangan panik ketika tsunami datang atau dapat melihat tsunami. Bergerak segera sesuai dengan jalur evakuasi dan bergerak ke tempat tinggi. Jika yakin tanda-tanda yang kamu temui adalah tanda-tanda terjadinya tsunami, kamu harus memperingatkan orang sekitarmu. Jika tidak menemukan dataran tinggi, carilah gedung tinggi yang konstruksinya kuat, paling tidak terdiri atas 3 lantai. Jika kamu terhanyut oleh gelombang tsunami, carilah benda-benda terapung yang dapat jadikan rakit seperti pohon-pohonan atau ban, dan berpegang erat pada benda-benda itu. Usahakan tidak meminum air laut dan tetap di permukaan air untuk bernafas. Jika gelombang tsunami sudah selesai, hal-hal yang kita lakukan adalah yang pastinya tidak panik dan kuatkan hatimu untuk menghadapi kenyataan bahwa tsunami telah terjadi. Setelah air surut, mungkin kamu akan kembali ke rumah. Berhati-hatilah, jangan melewati jalan-jalan rusak dan ikuti himbauan dari regu penyelamat. Setelah sampai di rumah, waspadai jika ada bagian rumah yang roboh, dan jangan lupa untuk mengecek anggota keluargamu. Ada satu hal lagi yang kita harus waspadai di rumah, yaitu hindari instalasi listrik agar tidak tersengat listrik. Sekian dari saya, mohon maaf jika tersalah kata. Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.